Halo, semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kita akan belajar aktivitas senam lantai PJOK fase C kelas 5 aktivitas 1. Kompetensi awal, peserta didik baru mulai mengenal berbagai perpaduan pola gerak dominan senam tanpa menggunakan alat dan dengan menggunakan alat dengan benar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu mandiri dan gotong royong yang ditunjukkan melalui proses aktivitas pembelajaran perpaduan pola gerak dominan senam tanpa menggunakan alat dan dengan menggunakan alat dengan benar. Itu yang akan kalian tunjukkan di dalam proses pembelajaran ya. Nah, dalam aktivitas 1 ini kalian akan mempelajari 4, yaitu fakta, konsep, dan prosedur serta praktek latihan keseimbangan menggunakan kepala, latihan guling ke kanan dan ke kiri, latihan guling ke depan, dan latihan guling ke belakang. Nah, anak-anak, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Gambar tersebut merupakan contoh fakta, konsep, dan prosedur serta latihan keseimbangan berdiri dengan kepala atau biasa juga disebut headstand ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melakukannya? Kalau belum, mari kita pelajari cara melakukannya. Yang pertama, sikap permulaan berjongkok, kedua kaki rapat. Yang kedua, kedua telapak tangan diletakkan pada matras, dilanjutkan dengan meletakkan dahi di depan kedua tangan hingga dahi dan kedua telapak tangan membentuk segitiga sama sisi. Lalu yang ketiga, angkat pinggul ke atas hingga kedua kaki lurus dan terangkat dari matras atau lantai. Yang keempat, luruskan kedua kaki ke atas dan rapatkan serta badan dikeraskan. Nah, yang terakhir, turunkan kembali kedua kaki ke matras atau lantai secara perlahan satu persatu dan kembali pada posisi awal. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar fakta, konsep, dan prosedur serta praktek atau latihan guling ke kanan dan ke kiri. Coba perhatikan gambar tersebut. Jadi di matras melakukan gerakan guling ke kanan dan ke kiri. Tentu mudah kan? Nah, mari anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana cara melakukannya. Nah, caranya yang pertama, sikap permulaan posisi badan terlentang di atas matras. Yang kedua, kedua tangan rapat di samping badan ya. Lalu mengguling ke kanan dan ke kiri di atas matras dengan posisi badan tetap lurus. Yang ketiga, lakukan gerakan beberapa kali. Anak-anak, kita akan mempelajari selanjutnya. Perhatikan gambar yang kalian lihat. Nah, anak-anak, gambar tersebut merupakan fakta, konsep, dan prosedur serta praktek atau latihan gerak guling ke depan atau biasa disebut roll depan ya. Gimana? Apakah bisa melakukannya? Masih bingung? Baik. Mari kita pelajari cara melakukannya. Yang pertama, sikap permulaan berjongkok menghadap arah gerakan. Lalu
kedua telapak tangan diletakkan di atas matras ya. Angkat pinggul ke atas hingga kedua kaki lurus. Masukkan kepala di antara kedua lengan hingga pundak menempel matras. Gulingkan badan ke depan hingga bagian badan mulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang menyentuh matras. Kembali pada sikap jongkok. Kedua lengan lurus ke depan dan pandangan ke arah depan. Nah, anak-anak gimana? Sudah terbayang? Baik, luar biasa kalian ya. Nah, anak-anak, kita selanjutnya akan mempelajari tentang fakta, konsep, dan prosedur serta praktek atau latihan gerak guling ke belakang atau biasa disebut dengan roll belakang. Perhatikan gambarnya ya. Jadi ini kebalikan dari guling depan. Gimana anak-anak? Sudah terbayang belum? Sudah ya. Nah, biar kita semakin bisa, kita pelajari cara melakukannya. Yang pertama, sikap awal dalam posisi jongkok. Kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Lalu yang terakhir, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat, dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Nah, anak-anak, guling depan dan guling belakang yang kalian pelajari ini merupakan awalan dari jongkok dan diakhiri dengan sikap jongkok. Nah, nanti kalau sudah bisa, kamu bisa melakukan dengan awalan sikap berdiri dan diakhiri dengan sikap berdiri. Jadi, dari tingkat mudah ke tingkat yang lebih sulit ya. Nah, anak-anak, sudah selesai kita mempelajari aktivitas 1. Jangan lupa olahraga, beribadah, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di aktivitas 2. Terima kasih. Dadah.